Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang telah memberikan kita limpahan rizki sehingga kita masih dapat bertahan di tengah wabah penyakit yang melanda dunia. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan rencana dari agenda kuliah kita pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Apakah agama memberikan sebuah solusi dari semua permasalahan yang ada di dunia ini? Apakah agama memberikan rasa kedamaian yang ada pada hati semua umat manusia yang ada di muka bumi ini? Apakah agama dapat menjawab permasalahan-permasalahan hidup manusia yang kompleks dan sangat beragam, sehingga dapat kita mengatakan bahwa sesungguhnya nanti manusia butuh akan agama. Di sini di bab kedua ini kita akan spesialis membahas kebutuhan manusia terhadap agama. Dalam buku ini kalau kita sudah baca, tentu kita dapat menyimak, tentu kita dapat memahami beberapa pakar yang berusaha untuk mengemukakan agama, baik itu dari segi bahasa atau etimologis, maupun agama dari segi istilah atau terminologis, sehingga kita dapat menangkap makna, arti maupun pengertian agama dari para pakar yang berusaha untuk menjelaskan tentang arti dari agama maupun istilah secara istilah. Di sini dikatakan secara sederhana pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan, yaitu etimologis, dan dari agama dari sudut istilah, yaitu terminologis. Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah, karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik
mendefinisikan agama. Jadi berangkat dari situ kita sudah dapat memahami betapa secara bahasa itu akan lebih mudah memahami agama. Tapi kalau secara istilah tentu sesuai dengan para pemikir daripada yang membuat istilah agama. Artinya di sini banyak ragam tentang istilah agama. Misalnya di sini ada pakar James Halubang, misalnya berusaha mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat orang tentang agama. Tak kurang dari 48 teori. Jadi dia mempelajari istilah-istilah agama yang dikemukakan oleh pakar-pakar yang berusaha untuk mendapatkan istilah agama dari sebanyak 48 teori. Namun akhirnya ia berkesimpulan bahwa usaha untuk membuat definisi agama itu tak ada gunanya. Mengapa dia memandang bahwa definisi agama itu tidak ada gunanya? Kita dapat jawaban karena hanya merupakan kepandaian bersifat bersilat lidah. Jadi ini menurut tanggapan dari James Halubang. Selanjutnya Mukti Ali pernah mengatakan, barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama katanya bahwa pengalaman agama adalah soal batiniah seseorang, soal subjektif seseorang, dan sifatnya sangat individualis. Kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Jadi walaupun dia tidak taat terhadap agama yang dianutnya, tetapi ketika membicarakan agama itu sangat emosional, apalagi agamanya rendahkan misalnya, walaupun dia tidak taat pada agama. Karena itu setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama itu sulit didefinisikan. Dan yang ketiga, konsep tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut. Kalau dari definisi itu mewakili daripada masing-masing para ahli, tentu definisi agama sangat beragam, sangat bermacam-macam sesuai dengan subjektivitas pemikiran mereka. Senada dengan pemikiran Mukti Ali, di sini ada M. Sastra Prateja mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami arti agama. Tentu ini rasional, karena dalam memahami agama tentu masing-masing penganut agama
itu berbeda dari cara pandangnya. Di samping adanya perbedaan juga dalam cara memahami serta penerimaan setiap agama terhadap suatu usaha memahami agama. Setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda, dan keluasan interpretasi diri itu juga berbeda-beda. Ya, karena masing-masing agama memiliki aturan-aturan yang berbeda, cara peribadatan yang berbeda, cara meyakinkan di dalam keyakinannya mungkin berbeda antara agama satu dengan yang lain, sehingga di sini menimbulkan berbagai macam keragaman pandangan tentang sulit untuk mendefinisikan agama. Hal tersebut tentu dilatar belakangi oleh para pakar yang mendefinisikan agama dari berbagai agama yang berbeda. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini bahwa perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai. Karena apa? Karena mungkin dari cara pandang agama, dari keyakinan yang berbeda, dari berbagai hal yang melatar belakangi daripada pakar yang mendefinisikan agama. Jadi di dalam buku ini dikatakan sampai sekarang perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai. Hingga W.H. Clark, seorang ahli ilmu jiwa agama, sebagaimana dikutip oleh Zakia Derajat, mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama. Karena mengapa ini sangat sukar untuk membuat kata-kata untuk membuat definisi agama? Karena apa? Karena pengalaman agama adalah subjektif dari pribadi seseorang. Kemudian pengalaman agama adalah intern dari diri seseorang. Kemudian sangat individualis. Mengenai pengalaman agama adalah pengalaman yang individu. Setiap individu berbeda dalam pengalaman agama, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain. Di samping itu tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama walaupun dia tidak mengamalkannya secara taat. Ini jadi mengapa ini menjadi bahan perdebatan sampai saat ini. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedaan itu terletak pada pengalaman agama yang bersifat subjektif, intern, dan individualis. Jadi ini sebagai bahan kajian kita untuk memasuki pembahasan mengenai pengertian agama lebih lanjut. Dengan tujuan apa? Agar dari sejak awal kita tidak memandang bahwa suatu pengertian agama
yang dikemukakan seorang ahli dianggap lebih unggul dibandingkan dengan pengertian agama yang diberikan yang lainnya, sehingga menganggap lebih superior dan tertutup untuk menerima pendapat orang lain yang justru merugikan. Untuk itu marilah kita ikuti uraian mengenai pengertian agama ini sebagai berikut. Tapi di sini landasan kita tetap berpijak pada agama yang kita anut. Sebab tanpa ada pondasi dari agama yang kita anut akan menimbulkan masalah pula bagi kita. Karena ada yang mengatakan bahwa untuk mengkaji tentang agama itu kita harus melepaskan diri kita dari agama yang kita anut, supaya fair, supaya kita lebih dapat menerima pemahaman dari apa itu tentang agama. Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa, bahasa Barat. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit atau dari kata Sanskerta. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan kata itu tersusun dari dua kata. A yang artinya, yang maknanya tidak, dan gam pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Jadi di dalam istilah kata agama diartikan A itu adalah tidak, dan gam itu artinya pergi, tidak pergi. Tentu dalam arti bahwa setiap penganut agama tidak keluar atau tidak pergi dari keyakinannya tersebut, dan dia mentaati daripada aturan-aturan yang dianutnya. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi itu yang dimaksud dengan A tidak, gam pergi. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Jadi agama-agama besar yang ada di dunia ini memiliki landasan daripada kitab suci. Seperti Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Kemudian agama yang lainnya memiliki kitab suci masing-masing. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti tuntunan. Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia. Berangkat dari perbedaan agama apapun, bahwa agama itu menjadi tuntunan dalam
melaksanakan atau melanjutkan atau menghadapi masalah-masalah kehidupan sebagai tuntunan. Ada hal-hal yang ajarannya itu menjadi panutan. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya menurut agama. Sehingga di sini dapat dikatakan, apakah setiap orang membutuhkan agama? Apakah kebutuhan agama itu penting bagi manusia? Kalau begitu, kalau setiap insan membutuhkan agama, tentu tidak ada pandangan ateis. Tetapi dalam kenyataannya ateis itu ada. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan maupun agama. Berangkat dari perkembangan yang ada di Eropa, masyarakat Eropa, ada beberapa negara yang dikatakan bahwa ada perkembangan dari penduduk di suatu negara yang tidak membutuhkan agama, dan kecenderungannya pada ateis. Selanjutnya, din dalam bahasa Smith berarti undang-undang atau hukum. Jadi din dikatakan sebagai undang-undang atau hukum. Berarti di sini ada aturan-aturan. Apabila penganutnya itu melakukan kesalahan, maka ada sanksi hukum dari aturan-aturan ajaran agama. Apabila di situ penganutnya melakukan tindakan-tindakan kebaikan sesuai dengan konsep agama yang dianutnya, tentu di situ mendapatkan balasan, ganjaran. Nah, di sini bahwa dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai. Bahwa agama itu menguasai penganutnya, menguasai yang mengimaninya. Kemudian diartikan bahwa agama itu menundukkan. Jelas bahwa agama akan menundukkan daripada pengikutnya. Menundukkan, pengikutnya akan tunduk pada aturan-aturan agama. Kemudian ada patuh, bahwa setiap penganut agama akan mematuhi aturan-aturan agamanya, tidak melihat dari satu pandangan agama. Kemudian dikatakan juga artinya utang, bahwa kita seperti berutang untuk segera melunasi dari aturannya tersebut, utang. Kalau kita sudah membayar, maka kita akan terbebas dari utang, terbebas daripada tuntutan daripada agama, utang. Seperti dalam konsep Islam, bahwa kewajiban yang dibebankan kepada orang yang meyakini, mengimani Islam tentu seperti sholat. Nah, sholat itu wajib. Wajib itu seperti utang. Kalau tidak sholat maka kita berhutang atau melakukan pengingkaran terhadap
atau kelalaian terhadap kewajiban kita. Kemudian agama diartikan sebagai balasan. Agama menjanjikan balasan bagi penganutnya. Balasan. Penganutnya yang banyak melakukan kebaikan, mentaati aturan-aturan, melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka dia akan mendapatkan balasan. Dan agama di sini diartikan sebagai kebiasaan. Jadi di sini dikatakan dalam bahasa Arab kata din ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya, agama juga menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, dengan menjalankan peraturan-peraturan kitab sucinya. Agama lebih lanjut membawa utang yang harus dibayar oleh para penganutnya. Paham kewajiban dan kepatuhan ini selanjutnya membawa timbulnya paham balasan. Sehingga orang yang sudah melaksanakan kewajiban, sudah melaksanakan semua tuntunan atau peraturan-peraturan agamanya, maka dia akan mendapatkan balasan. Orang yang menjalankan kewajiban dan patuh kepada perintah agama akan mendapatkan balasan yang baik dari Tuhan. Sedangkan orang yang tidak menjalankan kewajiban dan ingkar akan kewajibannya, akan perintah Tuhannya, akan mendapatkan balasan yang menyedihkan. Dalam pandangan Islam, balasan yang menyenangkan itu adalah surga, dan balasan yang menyedihkan adalah siksa neraka. Nah, ini arti daripada agama yang dimaknai dari bahasa Arab ad-din. Adapun kata religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah religer, yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian ini demikian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Nah, ini bahwa maksud daripada religi menurut pandangan Barat bahwa agama itu merupakan kumpulan mengumpulkan dan membaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata religier yang berarti mengikat. Tentu kalau diartikan mengikat, bahwa agama mengikat daripada penganutnya.
Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia yang meyakininya. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan. Dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan. Ini religi yang diartikan seperti itu, bahwa agama itu merupakan mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Kemudian agama juga dikatakan bahwa agama adalah mengikat antara insan dengan Tuhannya. Dari beberapa definisi tersebut, akhirnya Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas ialah ikatan. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia itu sendiri. Satu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Sehingga ini bertentangan kalau kita dalam kajian Islam dan sains, bahwa apa yang tidak dapat dirasa, diraba dan dilihat itu tidak masuk kategori ilmu pengetahuan. Jadi di sini dikesampingkan oleh para pemikir barat, karena mereka sangat meyakini akan kekuatan akalnya, padahal akal itu sangat terbatas. Maka di sini dikatakan satu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Sebuah kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Dan ini bagi orang-orang yang mengandalkan akal, maka ini tidak masuk akal, sehingga mereka cenderung ateis, tidak percaya terhadap agama, karena agama tidak dapat dirasa. Kekuatan gaib itu tidak dapat dirasa, tidak dapat diraba, tidak dapat diteliti, tidak dapat diobservasi, bahkan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Adapun pengertian agama dari segi istilah dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Elizabeth Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat, berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut, Nottingham mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Jadi agama adalah di sini agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan
kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Di sini ada sedikit kata menimbulkan khayalnya yang paling luas, karena ini dari kacamata mungkin bukan dari kacamata Muslim. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Sementara itu, Durkheim mengatakan bahwa agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Bahkan kalau dikaji katanya, Tuhan itu sebenarnya adalah ciptaan masyarakat. Nah, ini bertolak belakang dengan pandangan Islam itu sendiri. Memang ada di dalam ajaran-ajaran agama tertentu, dia memvisualisasikan, dia menghayalkan tentang Tuhannya dalam bentuk. Nah, kalau ini bertentangan dengan istilah-istilah agama dari pemahaman Islam itu sendiri, bahwa dalam Islam Tuhan itu memang bukan ciptaan yang dihayalkan oleh manusia, tetapi Tuhanlah adalah yang menciptakan manusia, Sang Khalik. Jadi bukan hayalan yang diciptakan oleh manusia, tetapi keyakinan, berangkat dari keyakinan dan keimanan dari kita bahwa Allah itu adalah Sang Khalik yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Karena tuntunannya jelas dalam Islam adalah tuntunannya wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Jadi dari kacamata ini tentu pemahaman ini tidak selaras dengan pemahaman dari rukun iman dan rukun Islam dalam konsep agama Islam. Karena kalau dikatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah ciptaan masyarakat, itu sangat bertolak belakang dengan rasa keimanan kita sebagai umat Islam. Pengertian agama yang dikutip di atas sudah pasti tidak akan mendapatkan kesepakatan. Tentu kita tidak sepakat. Apalagi kata Tuhan itu diciptakan oleh masyarakat, kita sangat tidak sepakat. Dan hal ini sudah dapat diduga sebelumnya, karena sebagaimana dikatakan di atas, bahwa kita sangat sulit sekali, bahkan mustahil dapat menjumpai definisi agama yang dapat diterima oleh semua penganut agama-agama yang berbeda. Tidak mungkin definisi itu dapat diterima di semua kalangan pihak-pihak agama. Definisi agama tersebut datang dari kaum sosiolog, jadi dari pakar sosiolog yang mendefinisikan agama dengan bertitik tolak dari agama yang dipraktekkan, dihayati, dan diamalkan dalam masyarakat. Kalau agama seperti yang diciptakan oleh masyarakatnya, barangkali penelitian ini diteliti dalam masyarakat yang primitif, yang menciptakan Tuhannya sendiri dalam bentuk sesuai dengan konsep keyakinan mereka dalam masyarakat animisme,
yang menciptakan sendiri tentang Tuhannya. Definisi agama yang mereka bangun bertolak dari bentuk forma yang tampak dari agama dan bukan dari substansi yang merupakan inti. Kaum sosiolog mendefinisikan agama dari kenyataannya yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batiniah. Pengertian agama yang dibangun kaum sosiolog bertolak dari Dasein, yakni agama yang dipraktikkan dalam kenyataan empirik yang terlihat dan bukan berangkat dari aspek Dasolen, yakni agama yang seharusnya dipraktikkan dan secara normatif teologis sudah pasti baik adanya. Agama dalam kenyataan empirik ini bisa jadi berbeda dalam agama yang terdapat pada aspek batiniah yang bersifat substansif. Pengertian agama yang diangkat dari apa yang dipraktikkan oleh kaumnya perlu disikapi dengan sikap kritis dan hati-hati. Berkenaan dengan ini, Taufik Abdullah misalnya telah mengkritik pendapat Durkheim tentang agama sebagaimana tersebut di atas. Seperti agama Tuhan itu adalah diciptakan oleh masyarakat. Taufik Abdullah dalam hal ini mengatakan bahwa barangkali tidak perlu saya bertolak dari sini. Pertama, Durkheim sampai pada kesimpulan bahwa tersebut karena ia hanya meneliti agama melalui tulisan para pembaca dari misionaris tentu di sini adalah berlatar belakang agama Nasrani dan kehidupan keagama pada suku-suku aborigin di Australia yang animis, maka tentu masuk akal kalau definisi agama seperti tersebut. Kedua, Durkheim terlalu sekuler bagi selera saya menurut Taufik Abdullah. Demikian Taufik Abdullah menilai. Durkheim misalnya mengatakan bahwa makin modern suatu masyarakat, maka makin berfungsi solidaritas yang organik. Dalam suasana ini agama telah kehilangan relevansinya karena telah digantikan oleh moralitas yang bersifat ilmiah. Sementara itu, Elizabeth K. Nottingham yang berpendapatnya tersebut tampak lebih menunjukkan pada realitas objektif, yaitu bahwa ia melihat pada dasarnya agama itu bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia dengan cara memberikan suasana batin yang nyaman dan menyejukkan. Tapi juga agama terkadang disalahgunakan oleh penganutnya untuk tujuan-tujuan yang merugikan orang lain. Misalnya dengan cara memutarbalikkan interpretasi agama secara keliru dan berujung pada tercapainya tujuan yang bersangkutan. Dan di sini perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh pakar sosiolog tentang agama tentu menjadi satu perdebatan dan kita tidak sepakat dari kacamata Islam itu sendiri pengertian agama yang seperti itu, ya. Namun demikian apa yang dikemukakan di atas sama sekali bukan dimaksud agar kita tertutup dari pandangan kaum sosiolog.
hasil penelitian para sosiolog terhadap agama tetap kita perlukan. Karena melalui hasil penelitian mereka lah kita mengetahui bagaimana agama tampil dalam bentuknya yang nyata. Kita mengetahui bahwa substansi dan misi agama akan menjadi aktual ketika agama tampil dalam bentuk yang nyata. Bisa dikenali manusia, dan lebih jauh lagi adalah bahwa dengan bentuk ini substansi agama menjadi fungsional dan operasional. Agama menjadi fungsional dan operasional sebagai hal yang diyakini dan sebagai hal yang dilaksanakan, dipraktekkan di dalam masyarakat. Hubungan antara substansi agama dengan bentuknya yang tampil dalam kenyataan lebih lanjut menjadi bahan kajian kaum perennialis. Pendekatan perennialis terhadap agama, apapun namanya, selalu menghubungkan dengan substansinya, yaitu inti ajaran agama yang keberadaannya berada di balik bentuk formanya. Substansi ini bersifat transenden, tetapi juga sekaligus imanen. Ia transenden karena apa? Karena substansi agama sulit didefinisikan dan tidak terjangkau kecuali melalui predikat atau bentuk formalnya yang lahiriah. Namun demikian, agama juga imanen karena sesungguhnya hubungan antara predikat dan substansi tidak mungkin dipisahkan. Banyaknya definisi yang dikemukakan oleh para pakar sosiolog tentang agama. Harun Nasution mengatakan bahwa dapat diberi definisi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa agama merupakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Dalam bahasa rukun iman, beriman kepada yang gaib. Kemudian di sini pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep Islam. Tetapi kekuatan gaib itu adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekuatan gaib dari hal-hal yang diyakini pada yang tidak berdasar. Artinya kekuatan gaib di luar Allah. Kalau dalam konsep Islam jelas bahwa kekuatan itu adalah kekuatan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar dari diri manusia yang mempengaruhi perbuatan manusia. Kekuatan dari sumber dari yang bukan dari diri manusia, yang mempengaruhi perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
Selanjutnya dikatakan bahwa suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Selanjutnya, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber daripada sesuatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari suatu perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Yang terakhir dikatakan bahwa ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Nah, ini adalah sesuai dengan konsep-konsep yang ada di dalam rukun iman dan rukun Islam yang kita yakini bahwa tentu seorang Harun Nasution tidak akan mengemukakan pendapatnya yang di luar konsep keimanannya. Selanjutnya, Taib Tahir Abdul Muin mengemukakan definisi agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dapat kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dari beberapa definisi tersebut di atas, kita dapat menjumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kemudian yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Yang ketiga adalah unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut seperti yang terdapat pada agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme. Selanjutnya, respon tersebut dapat pula mengambil bentuk penyembahan seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme, dan pada akhirnya respon tersebut mengambil bentuk dan cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Dan yang keempat dikatakan bahwa unsur paham adanya yang kudus atau suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara dan sebagainya. Jadi 4 unsur yang dikemukakan oleh Taib Tahir Abdul Muin yang semuanya ini merespon daripada pemikiran beliau karena latar belakang daripada agamanya, ya, agamanya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi
manusia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut bergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Dari kesimpulan tersebut dapat dijumpai bahwa adanya 5 aspek yang terkandung dalam agama. Pertama, aspek asal usulnya, yaitu yang berasal dari Tuhan, seperti agama samawi. Agama samawi yang merupakan agama besar yang ada banyak dianut di dunia ini. Agama Nasrani, agama Islam itu merupakan contoh bahwa itu agama samawi. Kemudian dan ada yang berasal dari pemikiran manusia seperti agama arti atau agama kebudayaan. Yang kedua, aspek tujuannya adalah yaitu untuk memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan akhirat. Konsep Islam memberikan, Al-Quran adalah memberikan tuntunan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kebenaran bagi orang yang meyakini sebagai tuntunan hidup. Ketiga, aspek ruang lingkupnya, yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib. Dalam hal ini tentu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Keempat, aspek daripada pemasyarakatannya, yaitu disampaikan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi sampai ke generasi berikutnya. Kelima, aspek sumbernya, yaitu kitab suci. Jadi agama memiliki aspek sumbernya, yaitu kitab suci. Agama apapun, agama Islam tentu memiliki kitab suci Al-Quran, dan agama-agama yang lain tentu juga memiliki kitab suci. Nah, ini 5 aspek daripada agama. Kita lanjut pada pembahasan inti daripada pertemuan kali ini, yaitu latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Sesuai dengan judul daripada bahasan kebutuhan manusia terhadap agama. Sini latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Keempat alasan tersebut secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang fitrah manusia. Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Manusia dan Agama, Murtado Mutahari mengatakan bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali alaihissalam menyebutkan bahwa
Mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Perjanjian itu tidak tercatat di atas kertas, tidak pula diucapkan oleh lidah, melainkan terukir dengan pena ciptaan Allah di permukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia, dan di atas permukaan hati nurani serta di kedalaman perasaan batinnya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut buat pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan daripada fitrah manusia. Sebelumnya manusia belum mengerti kenyataan ini. Baru di masa-masa akhir ini muncul beberapa orang yang menyerukan dan mempopulerkannya. Fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia pada agama. Oleh karenanya ketika datang wahyu Tuhan yang menyuruh manusia untuk beragama, maka seruan itu tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya yang tersebut di atas. Dalam konteks ini kita misalnya membaca ayat yang berbunyi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahillati fatarun nas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Tidak termuat di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Di sini bahwa adanya potensi beragama yang terdapat pada manusia itu dapat pula dianalisis dari istilah insan yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia, mengacu kepada informasi yang diberikan Al-Quran. Musya Asy'ari sampai pada suatu kesimpulan bahwa manusia insan adalah manusia yang menerima perintah pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Lebih lanjut, Musya Asy'ari mengatakan bahwa pengertian manusia yang disebut insan yang dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan bahwa lapangan kegiatan manusia yang amat luas adalah terletak pada kemampuan yang menggunakan akalnya dan mewujudkan pengetahuan terhadap konseptualnya dalam kehidupan konkret. Bahwa kegiatan yang sangat luas adalah terletak pada kemampuan menggunakan akalnya. Akalnya itu sebagai modal daripada untuk kehidupannya, untuk memahami dan mewujudkan pengetahuan konseptualnya dalam kehidupan konkret. Hal demikian berbeda dengan kata basyar yang digunakan Al-Quran untuk menyebut manusia dalam pengertian lahiriahnya yang membutuhkan makan, membutuhkan minum, pakaian,
tempat tinggal, hidup, dan kemudian mati. Informasi mengenai potensi beragama yang dimiliki manusia itu dapat pula dijumpai dalam ayat sebagai berikut. Di sini di dalam surat Al-A'raf 172 yang maknanya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Berdasarkan informasi tersebut terlihat dengan jelas bahwa manusia secara fitrah merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Latar belakang perlunya manusia terhadap agama yang kedua adalah kelemahan manusia dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, juga memiliki berbagai kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata an-nafs menurut Quraisy bahwa dalam pandangan Al-Quran nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna. Yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu sisi dalam manusia ini yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Kita misalnya membaca ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surat Asy-Syam ayat 7 dan 8. Demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Menurut Quraisy bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk. Jadi manusia itu memiliki kesempurnaan untuk menangkap makna baik dan buruk, salah dan benar, boleh dan tidak, yang dalam bentuk konsep dari ajaran Islam itu sendiri, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Jadi kecenderungan untuk melakukan baik dan buruk itu adalah kemampuan manusia, sehingga orang yang tidak memiliki pengendalian diri atau tidak memiliki pengetahuan terhadap kemampuannya tersebut, maka ini menjadi hal yang biasa. Di sini antara lain terlihat perbedaan pengertian kata ini menurut Al-Quran dengan terminologi kaum sufi yang oleh Qushairi dalam risalahnya dinyatakan bahwa nafs
dalam pengertian sufi adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Jadi nafs diartikan sebagai sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian kaum sufi tentang nafs ini sama dengan yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang antara lain menjelaskan bahwa nafs adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik. Nafsu, sangat bernafsu, misalnya nafsu serakah. Nafs diartikan adalah sesuatu yang buruk dan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya Quraisy mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Potensi positif manusia kecenderungannya lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Ini maknanya apa? Bahwa keburukan itu lebih ketertarikan daripada kebaikan. Dapat kita rasakan. Sesuatu larangan itu kecenderungannya untuk dilakukan daripada sesuatu yang dianjurkan. Sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada manusia itu antara lain berlaku zalim. Jadi sifat-sifat keburukan yang ada pada manusia itu antara lain berlaku zalim, aniaya, dalam keadaan susah payah, di sini dalam keadaan susah payah, fi kabat, suka melampaui batas. Nafsu suka melampaui batas. Anid, sombong, fitrah manusia sombong. Kalau tidak diimbangi dengan kebaikan, maka kecenderungan manusia itu adalah sombong. Suka ingkar dan sebagainya. Karena itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsu dan tidak mengotorinya. Untuk menjaga kesucian nafsu ini manusia harus selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan dengan bimbingan agama. Dan disinilah letaknya kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi dapat kita pahami bahwa mengapa manusia membutuhkan agama untuk menuntunnya, untuk menuntun nafs supaya tidak didominasi pada hal yang negatif dengan cara taat kepada Tuhan dan bersumber dari tuntunan ajaran kitab suci. Faktor lain yang melatar belakangi mengapa manusia membutuhkan agama yang
Ketiga adalah tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Jadi ini tantangan manusia yang tentu dalam kapasitasnya yang latar belakangnya agama, ya kita anut bahwa dorongan ini menjadi kendali daripada mengapa orang membutuhkan agama, karena manusia itu selalu kecenderungannya adalah menantang. Misalnya kita menemukan dari ayat yang berbunyi yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 36. Kecenderungan daripada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kesepahaman pemikiran dan keimanan, mereka berbuat sesuatu untuk menghalangi, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang kafir itu sengaja mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mereka gunakan agar orang-orang mengikuti keinginannya. Orang kafir itu sengaja mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk mereka gunakan agar orang mengikuti keinginannya. Berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obat terlarang dan lain sebagainya dibuat untuk sengaja untuk menjauhkan manusia yang fitrah dari Tuhan. Untuk itu, upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah dengan mengajar mereka agar taat menjalankan agama, agar taat pada aturan agama, agar taat dengan melakukan ibadahnya. Godaan dan tantangan hidup demikian itu saat ini semakin meningkat, sehingga upaya untuk mengamankan masyarakat menjadi penting. Dan ini menjadi sesuatu kewajiban bagi kita secara individu, bahwa kita harus taat
Dan kebutuhan tentang agama itu merupakan fitrah daripada manusia yang membutuhkan tuntunan. Fitrah membutuhkan petunjuk. Fitrah membutuhkan agama itu sendiri. Adik-adik yang dimuliakan Allah, barangkali itulah yang melatar belakangi mengapa manusia itu membutuhkan agama. Jadi fitrah manusia itu sendiri menurut kacamata konsep daripada beberapa para pakar bahwa sesungguhnya manusia itu membutuhkan tuntunan dalam hidupnya. Nah, ini merupakan kajian yang menarik mengapa kita agama itu sangat kita butuhkan. Karena dalam pertanyaan-pertanyaan awal, apakah agama itu dapat memecahkan solusi masalah-masalah kehidupan manusia? Sekarang kita dapat menjawab bahwa agama merupakan satu solusi untuk memecahkan masalah kehidupan kita. Agama merupakan petunjuk untuk menjalankan kehidupan kita yang lebih baik. Karena kita sebagai insan manusia diberi nafsu yang kecenderungannya bahwa nafsu itu kecenderungan negatifnya yang lebih besar daripada positif. Ada juga yang mengatakan bahwa kecenderungan positifnya lebih besar daripada negatifnya. Nah, dilihat dari perspektif tersebut bahwa kenyataannya bahwa manusia membutuhkan tuntunan untuk menjalani kehidupannya. Baik, itu menjadi hal yang menarik bagi kita untuk membahasnya, dapat menyimpulkan dan dapat juga mengomentari, karena ini adalah sesuatu kajian dalam disiplin ilmu secara akademik. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah, sampai ketemu kembali pada kesempatan berikut kita pada bab yang selanjutnya. Barangkali nanti ada pertanyaan, boleh dimuat di kolom pertanyaan. Kemudian secara pribadi kita tampung pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua. Kemudian kita pecahkan bersama. Karena ini merupakan kajian. Dan barangkali ada yang berpendapat tentang konsep ini dari pemikiran sendiri. Jadi kita bukan hanya pertanyaan tetapi juga pandangan kita. Kemudian juga barangkali ada yang berminat untuk menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, sukses terus. Amin. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk wabah penyakit yang sekarang sedang melanda dunia. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.